Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Risa. Di video kali ini aku bikin a day in my life. Di sini aku bikin konten tentang keseharian aku bersih-bersih rumah. Di sini nggak semuanya sih aku rekam, tapi yang aku rekam ini tuh yang biasanya tiap hari aku lakuin, yaitu beresin ruang tamu sekaligus ruang keluarga, sekaligus tempat untuk tidur. Karena di kontrakan aku ini tuh cuman ada satu kamar, jadi yang bagian luar ini juga dibuat kamar juga. Jadi kamarnya ada dua, di kamar yang sebenarnya dan di ruang tamu sekaligus ruang keluarga ini. Kalau malam sih biasanya yang tidur sini itu suami aku, tapi kadang juga aku sama anak aku. Terserah sih siapa yang lagi pengen tidur di luar. Nah, ini aku beresin dulu, ada selimut, terus ini kasur lipatnya aku lipet. Ini merek Uniline, enak banget sih. Tapi sayangnya aku belinya yang ukuran paling kecil, kayak buat nonton TV doang gitu. Tapi ternyata enakan yang gede kali ya. Terus ini aku taruh bawah aja, terus bantal-bantalnya aku taruh di atas TV. Sekarang aku lipet playmatnya. Ini awet banget ya, aku punya dari zaman anak aku tuh masih kecil, yang anak pertama tuh masih gak ada setahun deh. Terus sekarang dia udah punya adiknya udah 1 tahun lebih. Ini mainannya aku beresin dulu, aku tata, terus aku taruh di dekat kipas. Sama ini sepedanya aku pojokin aja. Terus itu balon juga aku masukin ke ranjang. Nah, kurang lebih kayak gini, menurut aku ini udah cukup rapi ya. Untuk standarku tuh udah cukup rapi. Lanjut aku mau beresin di bagian kamar. Itu anak aku lagi tidur, jadi aku bersih-bersihnya itu nungguin anak aku tidur ya. Soalnya kalau aku bersih-bersih di saat anak aku lagi melek itu tuh agak susah. Kalaupun bisa itu pasti bakalan lama banget. Jadi aku nungguin dia tidur pagi dulu, baru nanti aku langsung satset kerjain semuanya. Kalau aku ada anak yang masih melek, terus aku bersih-bersih rumah itu bisa lama banget. Tapi kalau dia tidur, itu aku bisa cepet banget, kayak paling sejam tuh udah selesai. Nah, ini aku lanjut nyapu di bagian kamar. Dan ini adalah detik-detik terakhir sebelum anak aku tuh bangun. Bener-bener cepet banget dia tidurnya. Tapi kalau dikelonin itu bisa sampai lama sih. Nah, ini aku lanjut nyapu di bagian bawah kulkas, terus di bawah mobil-mobilan juga aku angkat dulu. Mungkin di antara kalian ada yang salvok lihat outfit aku hari ini, karena semuanya tuh serba nabrak. Ini aku pakai celana warna biru jeans, terus aku pakai daster, terus habis itu aku pakai outer warna abu-abu, terus aku pakai kerudung warna abu-abu juga, sedangkan daster aku warnanya merah. Udahlah, pokoknya kalau udah jadi emak-emak itu ya pasti outfitnya nabrak-nabrak. Lanjut sekarang aku ngepel. Nah, di sini posisinya anak aku udah bangun, dia lagi nungguin depan pintu. Dan gak lama kemudian anak aku nangis, jadi habis ini aku mau gendong anak aku dulu biar nggak nangis, terus aku mau lanjut ngepel. Nah, sekarang aku mau gendong anak aku dulu. Ini aku pakai metode simpul, nggak tahu ya simpul apaan, aku lihat di TikTok sih. Terus aku peragain, ternyata enak, gak perlu pakai ring sling, terus gak perlu susah-susah ngebikin simpulnya. Karena kalau yang dibikin simpul dulu itu aku biasanya kayak susah ditarik gitu loh. Kalau pakai cara yang ini tuh enak, sat-sat gitu. Nah, ini aku masukin selendangnya, habis itu aku ikat. Mungkin kapan-kapan aku bakalan bikin tutorialnya kali ya. Nah, ini tuh enak banget, gak pegel. Terus aku mau lanjut ngepel. Kalian ada yang sama kayak aku gak sih, di tengah gempuran pel-pel masa kini yang modern-modern tuh masih suka pel yang dipers pakai tangan biasa kayak gini? Karena menurut aku tuh lebih bersih. Atau mungkin malah kalian lebih suka ngepel yang pakai tangan sambil jongkok gitu? Ada nggak? Kalau ada, kalian keren banget sih. Aku pernah nyobain ngepel sambil jongkok waktu lagi hamil, itu rasanya aduh, stres banget deh rasanya. Mending aku pakai pel tangan kayak gini daripada jongkok. Abis ngepel aku langsung lanjut goreng ikan. Ini ikan nila hitam.
Dan pastinya anakku nangis. Ada yang sama nggak? Susah banget ditinggalnya ini anak. Maka dari itu mending digendong dulu aja. Lanjut, aku goreng tahu dan pastinya ditemani sama Chen. Minta apa? Dada gimana Dada? Kiss bye. Mwah. Dadah. Dadah lagi, dadah lagi. Sesak nafas gimana? Sesak nafas? Oh gitu. Sesak nafas lagi. Terus lanjut aku bikin sambal tomat terasi. Ini aku pakai gula Jawa juga karena rasanya tuh lebih mantap kalau pakai gula Jawa. Tentunya masih ditemenin sama Ucen. Dia sambil makan tahu biar anteng dan mainan bawang-bawangku. Yaudahlah biarin aja ya, berantakan yang penting dia anteng. Ini sambalnya udah jadi. Terus ini masakannya juga udah jadi. Aku goreng nila hitam sama goreng tahu. Nah ini aku mau makan dulu. Kayak gini aja tuh udah nikmat banget, ngabisin nasi banyak. Anakku udah tidur siang, jadi aku mau lanjut lipat-lipat baju biar nanti bisa langsung dimasukin ke lemari. Jadi aku tuh semenjak punya anak 2 aku udah gak pernah nyetrika. Kalaupun nyetrika tuh paling baju-baju yang bener-bener butuh banget disetrika gitu. Tips dari aku adalah jemur pakaiannya itu tuh langsung dirapihin gitu loh, jangan langsung asal dihanger. Jadi nanti kalau misalkan dia kering itu dia dalam keadaan rapi. Terus kalau dilipat juga jadinya rapi. Jadi walaupun dia nggak disetrika, dia udah kelihatan rapi. By the way, dulu tuh aku perfeksionis banget, kayak semuanya tuh harus disetrika biar bersih, biar rapi gitu. Cuma semenjak punya anak 2, aku turunin standar kebersihan dan kerapihan aku biar lebih waras, biar lebih enak aja ngejalaninnya, nggak stres. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Karena anak aku masih tidur dan aku capek banget, aku mau keluar bentar buat beli es. Nah ini aku beli es 4.000 aja harganya, es buah. Dan aku beli leker seharga 3.000, dapat 3. Ini leker coklat. Dan waktu aku masuk rumah, anak aku pas banget baru aja bangun. Untung aja aku udah nyampe rumah. Oke, cukup sekian Adain My Life aku hari ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.